Dengarkan kami. Kami ada di sini. Pagi itu terasa pengap, meskipun matahari belum sepenuhnya meninggi. Udara di dalam kamar kos sempit itu seperti terjebak, tidak bergerak, bercampur bau minyak goreng sisa semalam dan pakaian yang belum sempat dicuci. Yulia membuka mata dengan perasaan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Lelah, sesak, dan penuh beban yang tak pernah benar-benar hilang. Di sampingnya, Burhan masih terlelap. Dengkur pelan keluar dari mulutnya yang sedikit terbuka. Selimut tipis yang mereka gunakan kusut, sebagian jatuh ke lantai. Yulia menatap suaminya lama, bukan dengan rasa sayang, melainkan dengan sesuatu yang lebih dingin, kekecewaan yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. 3 tahun pernikahan. Tapi hidup mereka tidak pernah benar-benar bergerak maju. Yulia bangkit perlahan, duduk di tepi kasur tipis yang langsung berderit pelan. Ia menoleh ke arah sudut ruangan, sebuah kompor kecil, satu rak plastik berisi piring dan gelas, serta ember cucian yang sudah penuh sejak 2 hari lalu. Semuanya terlihat sama. Tidak ada perubahan. Seperti hidupnya. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. Tangannya meraih gelas plastik, menuangkan air dari galon yang hampir kosong. Ia minum tanpa benar-benar merasakan segarnya. Pikirannya sudah dipenuhi hal lain. Uang sewa kos yang hampir jatuh tempo, kebutuhan makan hari ini, dan tentu saja, Burhan. "Mas?" Suara Yulia pelan, tapi ada tekanan di dalamnya. Tidak ada jawaban. "Mas Burhan." Laki-laki itu menggeliat sedikit, lalu membalikkan badan, membelakangi Yulia. Yulia mengatupkan rahangnya. Ia menahan diri beberapa detik sebelum akhirnya berkata lebih keras. "Mas, ini sudah pagi. Kamu nggak kerja?" Burhan membuka mata setengah. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Ia mengusap wajahnya sebentar, lalu menghela napas malas. "Masih pagi, Yu. Masih pagi." Yulia tertawa pendek, tanpa humor. "Ini udah jam 7 lewat. Kamu bilang kemarin mau berangkat lebih awal." Burhan duduk dengan malas, menggaruk kepalanya. "Iya, nanti juga berangkat." Nanti. Yulia menirukan dengan nada tajam. "Mas selalu bilang nanti, tapi akhirnya nggak berangkat." Burhan diam. Ia menunduk, menghindari tatapan Yulia. Keheningan itu justru membuat dada Yulia makin panas. "Aku capek, Mas," lanjut Yulia. Suaranya mulai bergetar, tapi bukan karena lemah, melainkan karena amarah yang terus ditahan. "Aku capek hidup kayak gini terus." Burhan menghela napas panjang. "Ya terus aku harus gimana? Yuk, kerja parkir juga nggak selalu rame. Setidaknya kamu berangkat." Yulia membentak. "Bukan malah tidur terus di kamar kayak gini." Burhan mendengus pelan. "Kamu pikir aku nggak capek?" Yulia menatapnya tidak percaya. "Capek? Capek dari apa?" "Dari tidur." Ucapan itu seperti tamparan. Burhan langsung mengangkat wajahnya, menatap Yulia dengan sorot kesal. "Jangan gitu ngomongnya," katanya. Nada suaranya mulai meninggi. "Aku juga laki-laki, Yu. Punya harga diri." "Harga diri?" Yulia melangkah mendekat. "Kalau punya harga diri, kamu nggak akan biarin istrimu mikirin semuanya sendirian." Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, menyakitkan. Burhan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Yulia beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan. Tangannya meraih kaos lusuh di sampingnya, memakainya dengan gerakan malas. "Ya udah," katanya dingin. "Aku berangkat sekarang." Yulia tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Burhan yang berjalan ke pintu tanpa semangat. Laki-laki itu mengambil topi lusuhnya, lalu keluar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Sunyi. Yulia menghela napas panjang, lalu duduk kembali di kasur. Tangannya menutup wajahnya sendiri. Entah kenapa, setiap pertengkaran selalu berakhir seperti ini. Tidak ada solusi, hanya kelelahan yang makin menumpuk. Beberapa menit kemudian, ia bangkit lagi.
Hidup tidak bisa berhenti hanya karena ia lelah. Ia mulai membereskan kamar, mengangkat pakaian kotor, mencuci piring, menyapu lantai yang sebenarnya tidak pernah benar-benar bersih. Gerakannya cepat, seperti mencoba melupakan sesuatu. Tapi pikirannya terus berjalan. Dulu, sebelum menikah, Yulia tidak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini. Ia memang tidak berharap hidup mewah, tapi setidaknya cukup punya rumah kecil, suami yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kehidupan yang perlahan membaik. Bukan seperti ini. Kos sempit, uang pas-pasan, dan suami yang lebih sering menyerah daripada berusaha. Saat siang menjelang, Yulia duduk di depan kamar kos mereka, memandangi gang sempit yang ramai oleh lalu lalang orang. Beberapa ibu-ibu lewat sambil membawa belanjaan, anak-anak berlarian, dan sesekali suara pedagang keliling terdengar. Hidup orang lain terus berjalan. Sementara ia merasa terjebak. Seorang tetangga lewat dan menyapanya. Belum berangkat kerja, Yu. Yulia tersenyum tipis. Enggak, Mbak. Lagi di rumah aja. Perempuan itu mengangguk lalu berlalu. Yulia kembali menunduk. Ia tahu, orang-orang mulai memperhatikan. Mulai bertanya-tanya. Suaminya yang jarang terlihat bekerja. Hidup mereka yang tidak pernah berubah. Semua itu pelan-pelan menjadi bisikan di belakang. Dan Yulia, ia merasakannya. Sore hari, Burhan kembali. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah karena bekerja keras. Lebih seperti lelah karena panas dan waktu yang terbuang. Dapat berapa hari ini? Tanya Yulia tanpa basa-basi. Burhan mengeluarkan beberapa lembar uang dari sakunya. Tidak banyak. Yulia menghitung sekilas. Dadanya kembali terasa sesak. Segini, gumamnya. Burhan langsung defensif. Ya emang segitu. Mau gimana lagi? Yulia menatap uang itu lama, lalu mengembalikannya ke tangan Burhan. Buat makan kita hari ini aja belum tentu cukup. Ya terus aku harus gimana? Burhan mulai kesal lagi. Yulia menatapnya tajam. Aku juga nggak tahu, Mas. Tapi kalau kita terus kayak gini, kita nggak akan kemana-mana. Burhan terdiam. Kali ini, tidak ada yang membalas. Malam datang perlahan. Lampu kamar dinyalakan, menerangi ruangan kecil itu dengan cahaya kuning yang redup. Mereka makan dengan sederhana, nasi dan telur dadar yang dibagi dua. Tidak ada percakapan. Hanya suara sendok yang sesekali beradu dengan piring. Setelah itu, mereka kembali ke kasur masing-masing sisi. Tidak ada pelukan, tidak ada kehangatan. Hanya dua orang yang tinggal dalam satu ruangan, tapi terasa sangat jauh. Yulia menatap langit-langit kamar yang kusam. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan sekadar lelah, bukan sekadar marah, tapi keputusasaan. Dan tanpa ia sadari, perasaan itulah yang perlahan akan menyeretnya pada keputusan-keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sampingnya, Burhan kembali terlelap. Sementara Yulia tetap terjaga, menatap kegelapan dengan pikiran yang terus berputar, mencari jalan keluar, apapun caranya. Pagi itu dimulai seperti biasa, panas, pengap, dan melelahkan bahkan sebelum hari benar-benar berjalan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Yulia baru saja bangun ketika rasa mual tiba-tiba menyerangnya. Ia menutup mulutnya, bergegas ke kamar mandi kecil di ujung lorong kos. Air keran menetes pelan, bau lembab bercampur sabun murah menusuk hidungnya. Ia membungkuk di depan kloset, memuntahkan isi perutnya yang sebenarnya tidak seberapa. Uwek. Tubuhnya gemetar. Tangannya mencengkeram dinding yang dingin. Beberapa saat kemudian, ia terduduk lemas. Napasnya terengah. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Kenapa lagi ini? Gumamnya pelan. Awalnya ia mengira hanya masuk angin atau telat makan. Tapi saat ia mencoba berdiri, rasa mual itu belum benar-benar hilang. Perutnya terasa aneh. Bukan sakit, tapi seperti ada yang berubah. Yulia mencuci wajahnya, menatap bayangannya di cermin kecil yang sudah buram. Matanya sayu, wajahnya pucat. Lalu,
Seperti ada sesuatu yang menampar kesadarannya. Ia belum haid. Yulia terdiam. Ingatan itu datang perlahan tapi pasti. Ia mencoba menghitung dalam hati. Minggu lalu seharusnya ia sudah datang bulan. Tapi sampai sekarang, tidak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Jangan sampai, bisiknya lirih. Sepanjang pagi itu, pikirannya tidak tenang. Ia tetap melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, tapi gerakannya kaku, pikirannya melayang. Bahkan saat Burhan pamit berangkat, entah benar-benar bekerja atau tidak, Yulia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Begitu pintu tertutup, Yulia langsung duduk di kasur. Tangannya dingin. Ia menatap lantai kosong cukup lama, seolah berharap semua ini hanya salah perhitungan. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat perasaan itu muncul. Akhirnya, ia berdiri. Langkahnya cepat, hampir tergesa. Ia mengambil kerudung tipisnya, lalu keluar dari kamar kos tanpa banyak pikir. Warung kecil di ujung gang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk alat tes kehamilan. Yulia berdiri di depan etalase beberapa detik sebelum akhirnya menunjuk dengan suara pelan. "Yang itu, Bu." Penjualnya mengambilkan tanpa banyak tanya. Yulia membayar dengan tangan sedikit gemetar, lalu segera kembali ke kos. Sepanjang perjalanan, ia tidak berani berpikir terlalu jauh. Sesampainya di kamar, ia langsung masuk ke kamar mandi. Pintu dikunci rapat. Suara napasnya terdengar jelas di ruang sempit itu. Beberapa menit kemudian, ia duduk di tepi kloset, menatap benda kecil di tangannya. Waktu terasa berjalan lambat. Detik demi detik seperti menekan dadanya. Hingga akhirnya, dua garis itu muncul. Jelas, tidak terbantahkan. Yulia menutup mulutnya. Matanya membesar, napasnya tercekat. "Hamil," bisiknya. Hampir tak terdengar. Bukan bahagia yang datang. Bukan harapan. Yang muncul justru ketakutan. Ia terduduk lama di sana. Pikirannya kosong, tapi hatinya dipenuhi rasa berat yang sulit dijelaskan. Air matanya mengalir tanpa suara. "Kenapa sekarang?" lirihnya. Ia menatap perutnya sendiri. Masih datar. Tidak ada tanda apapun. Tapi di dalam sana, sudah ada sesuatu yang tumbuh. Dan bagi Yulia, itu bukan anugerah. Itu masalah. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Yulia tidak melakukan banyak hal. Ia hanya duduk, berpindah dari kasur ke kursi, lalu kembali lagi. Pikirannya terus berputar. Uang mereka tidak cukup. Hidup mereka saja sudah sulit. Bagaimana kalau ada anak? Malam harinya, Burhan pulang seperti biasa. Wajahnya datar, tidak banyak bicara. Ia makan, lalu berbaring. Yulia menatapnya diam-diam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia tahu, Burhan tidak akan berubah. Tidak akan tiba-tiba menjadi suami yang bertanggung jawab hanya karena ia hamil. Dan justru itu yang membuat Yulia semakin takut. Malam itu, Yulia tidak tidur. Ia memikirkan satu hal, satu keputusan. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Burhan, Yulia pergi keluar lebih pagi. Kali ini bukan ke warung atau sekadar jalan-jalan. Ia menuju tempat yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Rumah itu berada di pinggiran desa, agak terpencil, dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat suasananya terasa lebih dingin. Orang-orang jarang lewat ke sana kecuali memang punya tujuan. Yulia berdiri di depan pintu kayu yang sudah tua. Tangannya sempat ragu untuk mengetuk. Tapi akhirnya, ia melakukannya. Tok, tok, tok. Pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan tua berdiri di sana. Wajahnya keriput, matanya tajam, seperti bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. "Kamu," suara perempuan itu pelan, tapi berat, "sudah datang." Yulia terdiam. Aku." Ia gugup. "Saya mau minta bantuan." Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak benar-benar menenangkan. "Masuk." Di dalam rumah itu,
Suasananya redup. Bau dupa tercium samar. Beberapa benda aneh tergantung di dinding. Yulia merasa tidak nyaman, tapi ia tetap melangkah. Ia duduk di hadapan perempuan itu. "Aku tahu kenapa kamu kesini," kata perempuan itu tiba-tiba. Yulia menegang. "Kamu hamil, dan kamu tidak menginginkannya." Jantung Yulia berdegup kencang. Iya." Perempuan itu mengangguk pelan, seolah itu hal yang biasa. "Kamu ingin menggugurkannya?" Yulia menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. "Iya." Hening sejenak. Lalu perempuan itu berkata dengan suara yang lebih rendah, "Kalau hanya menggugurkan, itu mudah." Yulia mengangkat wajahnya sedikit. Ada harapan kecil di matanya. "Tapi," lanjut perempuan itu, matanya menyipit, "sayang sekali kalau kesempatan ini dibuang." Yulia mengerutkan kening. "Maksudnya?" Perempuan itu tersenyum lagi. Kali ini lebih dalam. "Janin itu bisa jadi jalan rezekimu." Yulia terdiam. "Aku tidak mengerti." Perempuan itu mendekat sedikit. Suaranya seperti berbisik, tapi setiap kata terdengar jelas. "Ada cara agar hidupmu berubah. Tidak miskin lagi. Tidak perlu terus bertengkar dengan suamimu karena uang." Napas Yulia tertahan. "Caranya?" tanyanya pelan. Perempuan itu menatap lurus ke matanya. "Serahkan janin itu sebagai tumbal." Seisi ruangan terasa lebih dingin. Yulia langsung menggeleng. "Tumbal? Tidak. Aku cuma mau menggugurkan, bukan." "Kamu ingin hidup lebih baik atau tidak?" potong perempuan itu tegas. Yulia terdiam. "Selama ini kamu menderita, kan?" lanjutnya. "Suamimu pemalas. Hidupmu tidak berubah. Kamu capek." Setiap kata itu seperti menusuk tepat ke dalam hati Yulia. "Dengan cara ini, kamu bisa punya usaha, punya uang. Hidupmu berubah." Yulia menelan ludah. Rasa takut mulai bercampur dengan sesuatu yang lain, harapan. "Tapi, itu dosa," bisiknya lemah. Perempuan itu tersenyum tipis. "Dosa tidak membuatmu kenyang." Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Yulia tidak langsung menolaknya. Ia diam. Pikirannya kacau. Antara takut dan keinginan untuk keluar dari hidupnya yang sekarang. Perempuan itu tidak buru-buru. Ia hanya menatap Yulia, seolah tahu bahwa keputusan itu sedang terbentuk perlahan. "Kalau kamu mau," katanya akhirnya, "aku bisa bantu." Yulia menutup matanya sejenak. Bayangan hidupnya muncul. Kos sempit, uang yang tidak cukup, Burhan yang tidak berubah. Lalu ia membuka mata. Tatapannya berbeda. Masih ada ragu. Tapi sudah tidak sekuat tadi. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pelan. Perempuan itu tersenyum puas. Dan saat itulah, tanpa benar-benar Yulia sadari, ia telah melangkah masuk ke sesuatu yang tidak akan bisa ia kembalikan lagi. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tidak sepenuhnya hitam, tapi awan menggantung rendah, menutup cahaya bulan. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang aneh, bukan sekadar dingin malam, tapi seperti ada sesuatu yang ikut bergerak bersama udara. Yulia berdiri di depan rumah dukun itu, tubuhnya terasa kaku. Ia sudah kembali ke sini. Keputusan yang kemarin terasa seperti jalan keluar, kini mulai terasa seperti sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun ia sudah terlanjur datang. Pintu terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Perempuan tua itu berdiri di sana. Wajahnya tetap tenang, seolah sudah menunggu. "Kamu tidak berubah pikiran," katanya pelan. Yulia menelan ludah. "Tidak." Jawaban itu keluar lebih cepat dari yang ia kira. Perempuan itu mengangguk. "Masuk." Di dalam, suasana jauh lebih pekat dibanding kemarin. Lampu hanya menyala redup. Beberapa lilin diletakkan di sudut-sudut ruangan. Apinya kecil tapi cukup membuat bayangan di dinding bergerak seperti hidup. Bau dupa terasa lebih menyengat. Di tengah ruangan, sudah ada sebuah dipan kayu. Di atasnya terbentang kain putih yang tampak bersih.
Tapi entah kenapa justru membuat dada Yulia semakin sesak. "Itu tempatmu," ujar dukun itu sambil menunjuk. Yulia melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat, seperti kakinya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Berbaring. Yulia ragu sejenak. Namun ia mengingat kembali hidupnya. Kos sempit. Uang yang tidak cukup. Pertengkaran yang tak ada habisnya. Ia menguatkan diri. Pelan-pelan, ia naik ke atas dipan dan berbaring. "Lepaskan bajumu." Yulia langsung menoleh. Matanya membesar. "Apa harus?" "Kalau ingin berhasil, jangan banyak tanya," potong dukun itu dingin. Yulia menggigit bibirnya. Rasa malu bercampur takut memenuhi dadanya. Tapi lagi-lagi, ia menekan semuanya. Dengan tangan gemetar, ia mulai melepas pakaiannya. Udara dingin langsung menyentuh kulitnya. Ia memejamkan mata. Dukun itu mulai bergerak. Ia mengambil beberapa benda dari meja kecil di samping. Daun-daunan kering, botol berisi cairan hitam, dan sebuah kendil tanah liat yang sudah disiapkan. Dukun itu mulai merapalkan sesuatu. Bahasa yang digunakan tidak jelas. Bukan bahasa sehari-hari. Suaranya pelan, tapi berirama. Seperti mantra yang diulang-ulang. Semakin lama, suara itu semakin berat. Yulia merasakan sesuatu berubah di sekitarnya. Udara menjadi lebih dingin, lebih padat, seperti ada yang memperhatikan. "Jangan buka matamu," ujar dukun itu tiba-tiba. Yulia langsung menahan diri. Napasnya menjadi cepat. Lalu, tanpa peringatan, dukun itu menekan perut Yulia. Keras. "Ah!" Yulia meringis. Rasa sakit langsung menjalar dari perutnya ke seluruh tubuh. Belum sempat ia pulih, dorongan kedua datang. Lebih kuat. "Ah!" jerit Yulia tertahan. Tangannya mencengkeram kain di bawahnya. Air matanya langsung mengalir. Dukun itu tidak berhenti. Ia terus mendorong perut Yulia dengan tenaga yang tidak wajar untuk perempuan seusianya. Setiap tekanan terasa seperti merobek sesuatu dari dalam. Sakitnya bukan hanya fisik, tapi juga asing. Seperti tubuhnya sedang dipaksa mengeluarkan sesuatu sebelum waktunya. "Jangan dilawan," bentak dukun itu. Yulia menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu, satu dorongan terakhir. Lebih kuat dari sebelumnya. Dan tiba-tiba, rasa sakit itu memuncak. Sesaat kemudian, sesuatu keluar dari tubuhnya. Hangat, lengket. Yulia terengah-engah. Napasnya putus-putus. Air mata membasahi pelipisnya. Ia hampir membuka mata, tapi teringat peringatan tadi. "Sudah." Suara dukun itu berubah lebih pelan. Beberapa detik berlalu. "Sekarang, lihat." Dengan ragu, Yulia membuka matanya. Pandangan pertama yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Di atas kain putih, di antara kedua pahanya, ada gumpalan. Kecil, hitam. Bukan merah seperti darah biasa, tapi hitam pekat, seperti sesuatu yang sudah membusuk. Yulia menutup mulutnya. Matanya membesar. "Itu." Suaranya bergetar. "Itu, janin." Dukun itu tidak menjawab. Ia dengan cepat mengambil gumpalan itu menggunakan kain, lalu memasukkannya ke dalam kendil tanah liat. Begitu masuk, dukun itu langsung menutup kendil tersebut sebagian, lalu mulai merapalkan mantra lagi. Kali ini suaranya lebih keras, lebih cepat, seperti memanggil sesuatu. Api lilin tiba-tiba bergoyang lebih hebat, meskipun tidak ada angin. Yulia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap sekeliling. Kosong. Tapi, tidak benar-benar kosong. Seperti ada sesuatu yang hadir, tapi tidak terlihat. Dukun itu terus membaca mantra sambil menepuk-nepuk kendil tersebut. Beberapa saat kemudian, ia berhenti. Hening. Sangat hening. Lalu dukun itu menoleh ke Yulia. Senyumnya perlahan muncul. Sudah selesai. Yulia masih terdiam. Tubuhnya lemas. Rasa sakit masih tersisa, tapi yang lebih kuat adalah rasa tidak percaya.
Apa? Itu benar-benar. Ia tidak sanggup melanjutkan. Dukun itu mengangguk santai. Itu milikmu. Dan sekarang, sudah bukan lagi. Kalimat itu membuat dada Yulia terasa kosong. Namun sebelum ia sempat mencerna lebih jauh, dukun itu mengambil sebuah bungkusan kain dari bawah meja. Ia melemparkannya ke arah Yulia. Ambil. Dengan tangan gemetar, Yulia meraih bungkusan itu. Saat dibuka, matanya langsung membelalak. Uang. Banyak sekali. Lembar demi lembar, tersusun rapi. Ini. Napas Yulia tercekat. Uang itu dari yang akan memakan janinmu, ujar dukun itu tenang. Dia sudah menerimanya. Yulia menatap uang itu lama. Jantungnya berdegup kencang, antara takut dan tergoda. Mulai sekarang, lanjut dukun itu, suaranya kembali serius. Kamu punya kewajiban. Yulia mengangkat wajahnya perlahan. Setiap 6 bulan sekali, kamu harus memberikan tumbal yang sama. Yulia terdiam. Tanam di tempat usahamu nanti, lanjutnya. Besok, kamu buka warung, warteg, sewa di dekat pasar. Yulia mengernyit. Warteg. Dukun itu mengangguk. Dia akan membuatnya ramai. Uangmu akan terus mengalir. Yulia menelan ludah. Semua ini terasa tidak masuk akal. Tapi uang di tangannya, nyata. Sangat nyata. Kalau aku tidak, suaranya lirih. Dukun itu menatapnya tajam. Jangan coba-coba mengingkari. Seketika, udara terasa lebih dingin. Karena kalau kamu tidak memberi, dia akan mengambil sendiri. Yulia menggenggam uang itu lebih erat. Ketakutan merayap di dalam dirinya. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang lain. Harapan. Kesempatan untuk keluar dari hidupnya yang selama ini membuatnya tercekik. Ia menunduk. Lama. Lalu akhirnya. Iya. Bisiknya pelan. Aku akan lakukan. Dukun itu tersenyum puas. Di luar, angin malam berembus lebih kencang. Dan tanpa Yulia sadari, langkah yang ia ambil malam itu bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga mengikatnya pada sesuatu yang tidak akan pernah melepaskannya. Pagi itu berbeda. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan mereka, Yulia bangun dengan tujuan yang jelas. Bukan sekadar menjalani hari dan berharap cukup untuk makan, tapi benar-benar memulai sesuatu. Uang yang diberikan dukun itu masih tersimpan rapi. Sebagian sudah ia gunakan untuk menyewa sebuah warung kecil di dekat pasar. Tempatnya tidak besar, hanya bangunan sederhana dengan dinding papan dan etalase kaca di depan. Namun letaknya strategis. Orang-orang lalu lalang sejak pagi hingga sore. Yulia berdiri di depan warung itu dengan perasaan campur aduk. Takut, gugup, dan entah kenapa, yakin. Di dalam, beberapa lauk sederhana sudah tersusun. Tempe goreng, telur balado, sayur lodeh, dan sambal yang ia buat sendiri sejak subuh tadi. Aroma masakan masih hangat, mengepul pelan di udara pagi. Burhan berdiri di sampingnya, terlihat canggung. Kamu yakin ini bakal jalan, Yu? Tanyanya, mengamati warung kecil itu. Yulia tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah pasar yang mulai ramai. Aku harus yakin, jawabnya singkat. Burhan mengangguk pelan, meskipun jelas ia tidak sepenuhnya percaya. Sejujurnya, Burhan masih bingung dari mana Yulia mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi setiap kali ia bertanya, Yulia hanya menjawab singkat, pinjaman dari kenalan. Dan entah kenapa, Burhan tidak berani menggali lebih jauh. Mas, kata Yulia tiba-tiba, suaranya tegas. Burhan menoleh. Kamu parkir di depan sini saja mulai sekarang. Burhan mengerutkan kening. Di sini? Iya, jawab Yulia cepat. Daripada kamu di pasar tapi nggak jelas dapetnya. Mending di sini. Orang yang makan bisa sekalian parkir. Lebih pasti. Burhan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ya, boleh juga. Yulia menatapnya lurus. Tapi kamu harus rajin, Mas. Nada suaranya tidak lagi seperti dulu. Bukan sekadar keluhan. Ada ketegasan yang baru.
Burhan sedikit terkejut. "Kalau kamu masih mau jadi suamiku, kamu harus berubah," lanjut Yulia. Kalimat itu membuat Burhan terdiam. Ia menatap Yulia beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Iya, aku ngerti." Untuk pertama kalinya, Burhan tidak membantah. Hari itu, warteg Yulia resmi dibuka. Awalnya sepi. Beberapa orang lewat, melirik sebentar, lalu pergi. Yulia berdiri di balik etalase, mencoba tersenyum setiap ada yang melihat. Jam demi jam berlalu, hingga menjelang siang. Seseorang berhenti. Seorang pria, mungkin pedagang pasar, mendekat dan melihat-lihat lauk. "Berapa, Mbak?" tanyanya. Yulia langsung sigap. "Murah, Pak. Nasi sama lauk 3.000 aja." Pria itu mengangguk. "Ya udah, bungkus." Pesanan pertama. Yulia melayani dengan cepat. Tangannya sedikit gemetar tapi wajahnya berusaha tetap tenang. Setelah itu, satu orang lagi datang. Lalu dua, lalu tiga. Dalam waktu singkat, warung kecil itu mulai dipenuhi pembeli. Suara orang berbicara, memesan, dan suara sendok beradu dengan piring memenuhi ruangan sempit itu. Yulia hampir tidak punya waktu untuk berpikir. Tangannya terus bergerak, mengambil nasi, menyendok lauk, membungkus pesanan, menerima uang. "Tambah sambalnya, Mbak." "Yang ini berapa?" "Cepet ya, buru-buru." Semua datang bersamaan. Dan anehnya, tidak berhenti. Burhan yang berada di luar juga mulai sibuk. Sepeda motor dan beberapa becak mulai parkir di depan warung. Ia berlari kecil ke sana kemari, mengatur posisi kendaraan. Wajahnya terlihat kaget, tapi juga senang. "Ramai banget," gumamnya pelan. Sementara itu, Yulia di dalam mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya ia hanya fokus bekerja, tapi di sela-sela kesibukan itu, ia sempat menoleh ke arah belakang warung. Ada sudut kecil yang gelap, kosong. Namun entah kenapa, ia merasa tidak benar-benar sendirian. Seperti ada yang ikut mengawasi. Yulia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ia mengingat kembali kata-kata dukun itu. Dia akan membuat warungmu ramai. Dan sekarang, itu benar-benar terjadi. Menjelang sore, lauk hampir habis. Yulia duduk sebentar. Napasnya terengah. Tubuhnya lelah. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan. Kepuasan. Untuk pertama kalinya, ia melihat hasil. Uang yang terkumpul hari itu jauh lebih banyak dari yang pernah mereka dapatkan dalam sehari. Burhan masuk ke dalam. Wajahnya penuh keringat. "Yu," katanya, masih terengah. Ini beneran laku semua." Yulia mengangguk pelan. Burhan tertawa kecil, tidak percaya. "Gila, ini lebih banyak dari parkir seminggu." Yulia hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, ada perasaan lain yang muncul. Bukan sekadar senang, tapi ketergantungan. Malam itu, mereka pulang ke kos dengan membawa uang yang tidak sedikit. Burhan terlihat lebih bersemangat dari biasanya. "Kita bisa pindah dari sini kalau begini terus," katanya. Yulia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan. "Bisa," jawabnya akhirnya pelan. Beberapa hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Setiap pagi warteg dibuka, dan setiap hari pula warung itu langsung ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang mulai mengenal warteg Yulia. Beberapa pelanggan tetap mulai muncul. Ada yang bilang masakannya enak, ada juga yang bilang murah. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa bisa seramai itu, dalam waktu secepat itu? Burhan tidak pernah bertanya. Ia terlalu sibuk menikmati hasilnya. Ia mulai rajin, datang lebih pagi, mengatur parkir, membantu Yulia jika diperlukan. Perubahan itu terlihat jelas. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Ia tidak tahu dari mana semua ini bermula. Tidak tahu apa yang telah dikorbankan. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan semua sudah sepi, Yulia berdiri sendirian di dalam warung. Lampu redup menyala.
Ia menatap ke arah sudut belakang itu lagi. Gelap, sunyi. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia hanya berdiri diam, lalu berbisik pelan. Aku sudah melakukan bagianku. Angin malam masuk melalui celah pintu, membuat api lampu sedikit bergoyang. Dan di dalam keheningan itu, seolah ada sesuatu yang mendengar. Yulia memejamkan mata sebentar, lalu berbalik. Warung itu kini bukan sekadar tempat mencari makan, tapi juga tempat di mana sesuatu yang tak terlihat mulai tinggal. Dan Yulia sudah menjadi bagian darinya. 6 bulan berlalu sejak warteg itu dibuka. Hidup Yulia berubah dengan cepat, terlalu cepat bahkan untuk ia pahami sepenuhnya. Dari kamar kos sempit yang pengap, kini ia dan Burhan sudah tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Tidak mewah, tapi cukup luas, cukup layak, dan yang terpenting, terasa seperti peningkatan. Dindingnya masih sederhana, lantainya belum sepenuhnya rapi, tapi bagi Yulia, ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, memasak untuk warteg, lalu berangkat bersama Burhan. Warung itu tidak pernah sepi. Bahkan semakin hari, semakin ramai. Orang-orang mulai mengenalnya. Warteg Yulia, begitu mereka menyebutnya. Dan di balik semua itu, Yulia tidak pernah lupa. Semua ini bukan terjadi begitu saja. Malam itu, ketika Burhan sudah tertidur pulas, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Yulia yang sedang membereskan dapur langsung berhenti. Jantungnya berdegup pelan. Ia tahu siapa yang datang. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju pintu, lalu membukanya sedikit. Perempuan tua itu berdiri di sana. Wajahnya sama seperti sebelumnya, tenang, tapi menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu," bisik Yulia. Dukun itu tersenyum tipis. "Aku datang menagih." Kalimat itu membuat tubuh Yulia menegang. Ia menoleh ke belakang, memastikan Burhan masih tertidur. Lalu ia membuka pintu sedikit lebih lebar. "Masuk." Dukun itu melangkah masuk tanpa banyak bicara. Begitu pintu ditutup, suasana rumah terasa berubah. Lebih dingin, lebih sunyi. "Sudah 6 bulan, ujar dukun itu sambil duduk santai. "Kamu tahu apa artinya itu?" Yulia berdiri di depannya, tangannya saling menggenggam. "Masih ada waktu," katanya pelan, mencoba menunda. Dukun itu menggeleng. "Tidak, kamu sudah merasakan hasilnya, kan? Warungmu ramai, hidupmu berubah." Yulia terdiam. "Sekarang waktunya kamu membayar lagi." Napas Yulia terasa berat, tapi ia ragu. "Aku harus hamil lagi." Dukun itu menatapnya tajam. "Itu syaratnya." Keheningan menyelimuti ruangan. Yulia menunduk. Pikirannya kacau. Ia sudah tahu ini akan datang. Tapi tetap saja, kenyataannya terasa lebih berat. Dukun itu lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari kain lusuh. "Minum ini," katanya. Yulia menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa butir pil berwarna gelap dan botol kecil berisi cairan pekat. "Apa ini?" "Ramuan penyubur," jawab dukun itu singkat. "Akan mempermudah." Yulia menatap benda itu lama. Ada rasa takut yang kembali muncul. Tapi saat ia mengingat wartegnya, uang yang ia hasilkan, hidup yang mulai membaik, perlahan, ketakutan itu tergeser. "Baik," katanya lirih. Dukun itu tersenyum puas. "Ingat," katanya sebelum pergi, "jangan sampai terlambat." Pintu kembali tertutup, dan Yulia berdiri sendirian di ruang tamu, memegang ramuan itu. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Di permukaan, Yulia tetap memasak, melayani pembeli, dan menjalankan wartegnya dengan penuh semangat. Namun di dalam, ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai meminum ramuan itu diam-diam. Setiap malam, sebelum tidur, saat Burhan tidak memperhatikan. Dan perlahan, ia mulai mendorong sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan dengan sengaja. "Mas," suatu malam,
suaranya pelan. Burhan menoleh. "Kenapa?" "Kamu, jangan capek-capek kerja terus," kata Yulia, mencoba terdengar biasa. "Istirahat juga penting." Burhan tersenyum sedikit, mungkin merasa diperhatikan. Namun di balik itu, Yulia punya tujuan lain. Ia mulai lebih sering mendekati Burhan. Lebih hangat, lebih lembut. Sesuatu yang sebelumnya jarang ia lakukan karena kelelahan dan emosi. Burhan tidak banyak bertanya. Baginya, ini hal yang wajar. Bagi Yulia, ini bagian dari kewajiban. Waktu berjalan. Dan seperti yang sudah ditentukan, Yulia kembali hamil. Ia tahu itu bahkan sebelum memastikan. Rasa mual itu kembali datang. Tubuhnya kembali berubah. Dan ketika ia melihat 2 garis di alat tes itu untuk kedua kalinya, ia tidak menangis lagi. Tidak kaget, tidak juga bahagia, hanya menerima. "Cepat sekali," bisiknya. Kali ini, tidak ada keraguan panjang. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. 2 bulan kemudian, malam itu kembali datang. Sunyi, sepi, dan dingin. Tanpa sepengetahuan Burhan, Yulia pergi ke wartegnya. Ia sudah menyiapkan semuanya. Di belakang warung, ada sebidang tanah kecil yang jarang terlihat orang. Lampu hanya menyala redup. Dukun itu sudah menunggu. "Kamu tepat waktu," katanya. Yulia tidak menjawab. Wajahnya pucat, tapi matanya kosong. Seperti seseorang yang sudah terlalu jauh berjalan untuk bisa kembali. Ritual itu dilakukan lagi. Rasa sakit itu kembali datang. Lebih kuat, lebih dalam. Namun kali ini, Yulia tidak banyak melawan. Ia hanya menggigit bibir, menahan semuanya. Hingga akhirnya, sesuatu itu kembali keluar dari tubuhnya. Gumpalan hitam itu kembali muncul. Tanpa banyak kata, dukun itu memasukkannya ke dalam kendil, membaca mantra, lalu menyerahkannya pada Yulia. "Kuburkan di sini," katanya. Yulia mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, ia menggali tanah di belakang warung itu. Tidak dalam, tapi cukup. Ia memasukkan kendil itu ke dalam lubang, lalu menutupnya kembali. Tanah diratakan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Yulia tahu, sesuatu kini tertanam di sana. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi akan terus memberi. Ia berdiri lama di depan tanah itu. Angin malam berembus pelan. Dan sekali lagi, ia merasakan kehadiran itu. Lebih dekat, lebih nyata. "Aku sudah melakukan bagianku," bisiknya. Tidak ada jawaban. Tapi ia tahu, itu didengar. Keesokan harinya, warteg kembali buka seperti biasa. Dan seperti sebelumnya, warung itu kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang tanpa henti. Uang kembali mengalir. Dan Burhan masih tidak tahu apa-apa. Ia hanya melihat hasilnya. Melihat istrinya yang kini semakin sukses. Tanpa pernah menyadari apa yang telah dikorbankan untuk semua itu. Waktu berjalan tanpa terasa. 1 tahun berlalu. Lalu 2 tahun. Dan selama itu, hidup Yulia berubah sepenuhnya. Warteg kecil di dekat pasar yang dulu hanya berupa bangunan sederhana, kini sudah berkembang. Meja bertambah, etalase diperbesar, bahkan ada 2 orang karyawan yang membantu memasak dan melayani pembeli. Nama, Warteg Yulia, semakin dikenal, bukan hanya di pasar, tapi juga di desa-desa sekitar. Setiap hari, warung itu tidak pernah sepi. Selalu ramai, selalu penuh. Seolah-olah orang datang tanpa perlu dipanggil. Uang mengalir deras. Yulia tidak lagi menghitung lembar demi lembar seperti dulu. Kini ia berbicara dalam jumlah yang lebih besar. Ia bahkan sudah bisa membeli beberapa perabot mahal untuk rumah kontrakannya. Lemari besar, televisi, dan peralatan dapur yang dulu hanya bisa ia impikan. Orang-orang mulai membicarakannya. Yulia itu sekarang orang kaya. Wartegnya nggak pernah sepi. Rezekinya deras banget. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinganya.
dan setiap kali mendengarnya, Yulia hanya tersenyum tipis. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. 4 kali. Sudah 4 kali Yulia melakukan hal yang sama. Hamil, menggugurkan, menanam. Semuanya dilakukan dengan cara yang sama. Tanpa ragu lagi, tanpa tangis yang panjang. Seolah itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap kali rasa sakit datang, ia hanya menguatkan diri. Karena setelahnya, selalu ada hasil. Selalu ada keuntungan. Dan lama-kelamaan, rasa bersalah itu mulai memudar. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Ketergantungan. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang mulai mengganggu. Burhan, suaminya kini berubah. Ia tidak lagi semalas dulu. Ia rajin membantu di warteg, mengatur parkir, bahkan kadang ikut melayani pembeli jika sedang ramai. Tapi perubahan itu tidak diiringi dengan pemahaman. Ia mulai memperhatikan sesuatu. Suatu malam, saat mereka sedang berbaring di kamar, Burhan menatap Yulia cukup lama. "Yu," katanya pelan. Yulia yang sedang memeriksa uang hasil dagangan hanya menjawab singkat. "Apa? Kamu nggak ngerasa aneh?" Yulia berhenti. Tangannya perlahan menutup buku catatan. "Aneh apa?" Burhan menghela napas. "Kita udah sering banget, kan? Maksudku," ia sedikit canggung, "hubungan suami istri." Yulia menatapnya tanpa ekspresi. "Terus?" tanyanya datar. "Tapi kamu nggak pernah hamil lagi," lanjut Burhan. "Padahal dulu aja cepat." Kalimat itu membuat dada Yulia sedikit sesak. Namun wajahnya tetap tenang. "Mungkin belum waktunya," jawabnya singkat. Burhan mengerutkan kening. "Tapi ini udah lama, Yu." Yulia menatapnya tajam. "Kamu mau aku hamil?" Pertanyaan itu membuat Burhan terdiam. "Kalau aku hamil, kamu bisa jamin kita siap?" lanjut Yulia, nada suaranya sedikit naik. "Atau kamu mau balik ke hidup kita yang dulu?" Burhan langsung menggeleng. "Enggak, aku cuma nanya." "Ya sudah," potong Yulia dingin. "Enggak usah dipikirin." Percakapan itu berakhir di sana. Namun sejak saat itu, Burhan mulai menyimpan pertanyaan dalam diam. Sementara Yulia mulai merasa sesuatu yang lain. Beberapa hari kemudian, rasa itu datang. Sakit di perutnya. Awalnya hanya seperti perih ringan. Tapi semakin lama, semakin terasa. Seperti ada yang menekan dari dalam. Yulia mencoba mengabaikannya. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tetap melayani pembeli. Namun rasa sakit itu tidak hilang. Malah semakin sering muncul. Hingga suatu pagi, saat ia sedang memasak di dapur warteg, rasa itu datang lebih kuat dari sebelumnya. "Ah!" Yulia meringis. Tangannya langsung memegang perut. Salah satu karyawannya menoleh. "Bu, enggak apa-apa." Yulia menggeleng cepat. "Enggak, cuma capek." Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar capek. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yulia memutuskan pergi ke dokter. Bukan dukun, bukan ritual, tapi dokter. Klinik itu tidak terlalu besar, tapi cukup bersih. Bau obat-obatan terasa kuat. Yulia duduk di kursi tunggu dengan perasaan gelisah. Tangannya terus menggenggam tasnya. Pikirannya dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin ia akui. Namanya dipanggil. Ia masuk ke dalam ruangan. Seorang dokter pria paruh baya menyambutnya dengan ramah. "Silakan duduk, Bu. Keluhannya apa?" Yulia duduk pelan. "Perut saya sering sakit, Dok. Sudah beberapa hari ini." Dokter itu mengangguk, lalu mulai memeriksa. Beberapa pertanyaan diajukan. Yulia menjawab seadanya. Hingga akhirnya, setelah pemeriksaan selesai, dokter itu terdiam sejenak. Wajahnya berubah lebih serius. "Bu Yulia," katanya pelan, "saya perlu tanya sesuatu." Yulia menegang. "Apa, Dok?" "Apakah ibu pernah melakukan aborsi?"
Pertanyaan itu seperti petir. Yulia langsung terdiam. Tangannya mencengkeram kursi. Saya. Ia ragu. Dokter itu menatapnya tenang, tapi tajam. Saya tidak menghakimi, tapi kondisi rahim ibu menunjukkan tanda-tanda itu. Jantung Yulia berdegup kencang. Akhirnya, ia menunduk. Iya, jawabnya lirih. Dokter itu menghela napas panjang. Sudah berapa kali? Yulia tidak menjawab, tapi keheningan itu sudah cukup. Dokter itu menggeleng pelan. Rahim ibu sudah rusak. Kalimat itu membuat dunia Yulia seolah berhenti. Maksudnya, suaranya bergetar. Ibu akan sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa hamil lagi, lanjut dokter itu. Jaringan di dalam rahim sudah terlalu sering mengalami trauma. Yulia menatap kosong. Tidak bisa hamil lagi. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Bukan karena ia ingin punya anak, tapi karena ia tahu, ia masih punya kewajiban. 2 bulan lagi, ia harus memberikan tumbal lagi. Tapi sekarang, ia tidak bisa. Masih bisa diobati. Dok? Tanyanya cepat. Panik mulai terlihat. Dokter itu menggeleng pelan. Kondisinya sudah cukup parah. Yang bisa dilakukan hanya menjaga agar tidak semakin buruk. Yulia terdiam. Tangannya mulai gemetar. Pikirannya kacau. Ia tidak mendengar lagi penjelasan dokter selanjutnya. Yang ia tahu hanya satu. Ia tidak bisa hamil lagi. Dan itu berarti, ia tidak bisa memenuhi janjinya. Keluar dari klinik, langkah Yulia terasa berat. Dunia di sekitarnya terasa berbeda. Orang-orang tetap berjalan. Suara kendaraan tetap terdengar. Tapi bagi Yulia, semuanya terasa jauh. Ia berhenti di pinggir jalan. Tangannya perlahan memegang perutnya. Kosong. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar takut. Bukan karena miskin, bukan karena masa depan, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat, yang mungkin akan datang menagih. Kabar itu datang seperti angin buruk yang menyusup ke setiap sudut desa. Awalnya hanya bisik-bisik di warung, lalu merambat ke pasar, hingga akhirnya semua orang tahu. Cerita yang sama, diulang dengan berbagai versi, tapi tetap menyisakan satu hal yang tak berubah, rasa ngeri. Seorang gadis, usianya baru 18 tahun, namanya Rahma, dan yang membuat orang semakin bergidik, pelakunya adalah pamannya sendiri. Yulia pertama kali mendengar kabar itu dari pelanggan di wartegnya. Kasihan banget itu anak, ujar seorang ibu sambil menyendok sayur. Masih kecil, tapi sudah hamil. Orang tuanya juga malu, katanya. Timpal yang lain. Sekarang dia jarang keluar rumah. Yulia yang sedang melayani hanya diam. Tangannya tetap bergerak, mengambil nasi, menuang lauk, membungkus pesanan. Namun pikirannya tidak. Hamil. Kata itu seperti memantul di dalam kepalanya. Ia menunduk sedikit, mencoba menahan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Bukan iba, bukan juga marah, tapi peluang. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak dokter mengatakan bahwa ia tidak bisa hamil lagi, Yulia merasa seperti menemukan celah. Ia tidak langsung bertindak, tidak gegabah. Ia menunggu, mendengar lebih banyak, memastikan semuanya. Dan semakin ia mendengar, semakin jelas gambaran itu terbentuk. Rahma dikucilkan. Orang-orang tidak secara terang-terangan mengusirnya, tapi tatapan mereka cukup untuk membuatnya merasa asing di kampung sendiri. Ia jarang keluar rumah. Kalaupun keluar, ia menunduk, berjalan cepat, menghindari pandangan. Dan yang paling penting, ia tidak punya pilihan. Malam itu, Yulia duduk sendiri di ruang tamu rumah kontrakannya. Lampu menyala redup. Burhan sudah tertidur di kamar. Tangannya menggenggam gelas air, tapi tidak diminum. Pikirannya sibuk. 2 bulan lagi, waktu terus berjalan. Dan ia tidak bisa hamil. Kalau tidak ada tumbal, napasnya sedikit tercekat. Ia teringat kata-kata dukun itu. Kalau kamu tidak memberi, dia akan mengambil sendiri.
Yulia menutup matanya sebentar, lalu membukanya kembali. Tatapannya berubah. Lebih dingin, lebih tegas. Aku harus cari jalan lain, bisiknya pelan. Dan ia sudah tahu kemana harus pergi. Keesokan harinya, Yulia tidak langsung ke warteg. Ia berjalan ke bagian desa yang lebih sepi. Rumah-rumah di sana tidak serapat di dekat pasar. Beberapa terlihat tua, dengan halaman yang jarang dirawat. Ia berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Pintunya tertutup, halaman depannya sunyi. Yulia berdiri beberapa detik, lalu mengetuk. Tok, tok, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan paruh baya muncul. Wajahnya lelah, matanya sembab seperti sering menangis. Cari siapa? Tanyanya pelan. Saya, Yulia, jawabnya sopan. Saya mau ketemu Rahma. Perempuan itu terdiam sejenak, seperti ragu. Buat apa? Saya cuma mau bicara. Perempuan itu menatapnya cukup lama, lalu akhirnya menghela napas dan membuka pintu lebih lebar. Masuk. Di dalam rumah itu terasa sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan. Hanya keheningan yang berat. Rahma duduk di sudut ruangan. Tubuhnya kurus. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Saat Yulia masuk, Rahma hanya melirik sebentar, lalu menunduk lagi. Rahma, panggil ibunya pelan. Ada yang mau bicara sama kamu. Rahma tidak menjawab. Yulia mendekat perlahan, lalu duduk tidak jauh darinya. Rahma, suaranya lembut, dibuat sehangat mungkin. Aku Yulia, dari warteg dekat pasar. Rahma mengangguk pelan tanpa menatap. Aku dengar tentang kamu, lanjut Yulia. Tubuh Rahma sedikit menegang. Aku cuma mau bilang. Yulia berhenti sejenak, memilih kata-katanya. Kamu nggak sendiri. Rahma tetap diam. Namun matanya mulai berkaca-kaca. Orang lain mungkin datang dengan rasa ingin tahu. Atau bahkan menghakimi. Tapi Yulia datang dengan sesuatu yang berbeda. Kesempatan. Hari itu, Yulia tidak langsung membicarakan tujuannya. Ia hanya berbicara ringan, menanyakan keadaan Rahma, mencoba membuatnya sedikit nyaman. Rahma tidak banyak bicara, tapi ia tidak menolak. Dan itu sudah cukup. Yulia datang lagi keesokan harinya. Dan hari berikutnya, sedikit demi sedikit, ia membangun kepercayaan. Rahma mulai berbicara lebih banyak tentang rasa takutnya. Tentang malu yang ia rasakan setiap kali orang melihatnya. Tentang masa depan yang terasa gelap. Aku pengen pergi dari sini, katanya suatu sore. Suaranya lirih. Tapi aku nggak punya apa-apa. Yulia menatapnya. Inilah momen itu. Ia menarik napas pelan. Aku bisa bantu kamu, katanya. Rahma mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Maksudnya? Yulia mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. Kamu nggak harus hidup kayak gini terus. Rahma terdiam. Kamu bisa pergi dari desa ini, lanjut Yulia. Mulai hidup baru di kota, tanpa orang-orang yang menghakimi kamu. Harapan mulai muncul di mata Rahma. Tapi, gimana caranya? Yulia menatap perut Rahma. Perut itu masih belum terlalu terlihat. Tapi jelas. Ada sesuatu di dalam sana. Kamu harus lepaskan itu, katanya pelan. Rahma langsung membeku. Tangannya refleks memegang perutnya. Maksudnya? Serahkan janin itu padaku, ujar Yulia. Kali ini lebih tegas. Suasana langsung berubah. Wajah Rahma pucat. Itu, suaranya bergetar. Itu anakku. Anak dari siapa? Potong Yulia cepat. Dari orang yang menghancurkan hidupmu. Rahma terdiam. Air matanya mulai jatuh. Aku tahu ini berat, lanjut Yulia. Suaranya kembali lembut. Tapi ini jalan keluar untuk kamu. Yulia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Uang. Banyak.
Ia meletakkannya di depan Rahma. "Aku akan kasih kamu ini. Bahkan lebih," katanya. "Kamu bisa pergi, mulai dari awal, tanpa beban." Rahma menatap uang itu. Tangannya gemetar. Pikirannya kacau. Di satu sisi, itu adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar dari semua ini. Di sisi lain, itu berarti kehilangan sesuatu yang ada di dalam dirinya. "Aku," suaranya lirih. "Aku takut." Yulia menatapnya dalam-dalam. "Aku juga dulu takut," katanya. "Itu bukan sepenuhnya bohong. Tapi kadang, kita harus memilih. Bertahan dalam penderitaan, atau keluar, meskipun harus mengorbankan sesuatu." Rahma menutup wajahnya. Menangis. Yulia tidak menyentuhnya. Ia hanya menunggu. Karena ia tahu, keputusan seperti ini tidak bisa dipaksa, tapi bisa diarahkan. Dan di dalam hatinya, Yulia sudah yakin, Rahma akan menyerah. Cepat atau lambat. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang paling berat bagi Rahma. Sejak pembicaraan terakhir dengan Yulia, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Siang maupun malam, bayangan tentang dua pilihan itu terus berputar di kepalanya. Bertahan dengan janin yang ia sendiri tidak pernah inginkan, atau melepaskannya demi kesempatan hidup baru. Ia sering duduk sendiri di sudut kamar, menatap kosong ke arah jendela. Dunia di luar tetap berjalan, tapi hidupnya terasa berhenti di satu titik yang gelap. Ucapan orang-orang masih terngiang. Tatapan sinis. Bisikan-bisikan yang seolah sengaja diperdengarkan. "Anak itu, aib. Kok masih berani keluar rumah?" Setiap kata itu seperti mengikis kekuatannya sedikit demi sedikit. Dan di saat yang sama, bayangan uang yang ditawarkan Yulia, perlahan berubah menjadi sesuatu yang menggoda. Kesempatan untuk pergi, untuk memulai lagi, untuk melupakan semuanya. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang sunyi, Rahma datang sendiri ke warteg Yulia. Langkahnya ragu, wajahnya pucat, namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, keputusan. Yulia yang sedang melayani pembeli langsung menyadarinya. Ia tidak menunjukkan apa-apa, tetap melayani seperti biasa. Tapi begitu warung mulai sepi, ia mendekati Rahma. "Kamu datang," katanya pelan. Rahma mengangguk. "Aku," suaranya bergetar. "Aku mau menerima tawaranmu." Yulia menatapnya dalam. Tidak ada senyum lebar, tidak ada reaksi berlebihan, hanya anggukan pelan. "Baik," jawabnya singkat. Namun di dalam hatinya, sesuatu bergerak, lega, dan juga tidak sabar. Malam itu, semuanya dipersiapkan. Seperti sebelumnya, seperti yang selalu dilakukan. Warteg ditutup lebih awal. Lampu depan dimatikan, menyisakan sedikit cahaya dari dalam. Orang-orang tidak akan curiga, mengira Yulia hanya lelah dan ingin beristirahat. Di belakang warung, ada satu ruangan kecil yang selama ini tidak pernah digunakan untuk hal biasa. Ruangan itu sunyi, tertutup, dan malam itu kembali digunakan. Rahma berdiri di depan pintu ruangan itu, tubuhnya gemetar. "Ayo," kata Yulia pelan. Rahma menelan ludah. Kakinya terasa berat, tapi ia tetap melangkah masuk. Begitu pintu ditutup, suasana langsung berubah. Udara terasa dingin. Bau dupa memenuhi ruangan. Di tengah, sebuah dipan sudah disiapkan. Di atasnya terbentang kain putih. Dan di sudut ruangan, dukun itu sudah duduk. Matanya langsung tertuju pada Rahma. "Kamu yang ini," katanya pelan, seolah menilai. Rahma langsung menunduk. Tangannya mencengkeram ujung bajunya. Yulia menutup pintu rapat, lalu berdiri di dekat dukun. "Dia sudah siap," katanya. Dukun itu mengangguk. "Kalau begitu, kita mulai." Rahma mundur selangkah. Sekarang, suaranya lirih. Yulia menatapnya. "Kamu sudah memutuskan?" Rahma terdiam. Ia melihat sekeliling. Ruangan itu terasa asing, menakutkan, seperti tempat yang seharusnya tidak ia masuki.
Berbaring, perintah dukun itu. Rahma menggeleng pelan. Aku takut. Yulia mendekat, memegang bahunya. Rahma, katanya lembut, tapi ada tekanan di dalamnya. Kamu ingin keluar dari semua ini, kan? Air mata mulai mengalir di pipi Rahma. Iya. Ini satu-satunya cara. Rahma menutup matanya sebentar. Napasnya tidak teratur. Namun akhirnya, ia mengangguk. Pelan. Dengan langkah berat, ia naik ke atas dipan dan berbaring. Tubuhnya kaku. Matanya menatap langit-langit. Lepaskan bajumu, kata dukun itu. Rahma langsung menegang. Yulia membantu. Tangannya dingin tapi tegas. Tidak ada kelembutan lagi seperti sebelumnya. Semuanya terasa seperti proses. Bukan empati. Bukan lagi pilihan. Dukun itu mulai merapalkan mantra. Suara itu kembali memenuhi ruangan. Pelan. Beri Rama. Tapi semakin lama, semakin menekan. Rahma merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya berubah. Lebih berat. Lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang mendekat. Aku. Suaranya gemetar. Aku nggak kuat. Diam. Bentak dukun itu. Rahma langsung terdiam. Tapi tubuhnya mulai gemetar hebat. Yulia berdiri di samping. Menatap tanpa ekspresi. Namun di dalam hatinya, ada kegelisahan kecil. Bukan karena kasihan, tapi karena waktu. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Dukun itu mulai mendekat. Tangannya terangkat ke arah perut Rahma. Dan saat itulah, Rahma tiba-tiba membuka mata lebar. Tidak. Ia langsung bangkit. Napasnya terengah. Air matanya mengalir deras. Aku nggak bisa. Ini salah. Ini dosa. Teriaknya panik. Yulia terkejut. Rahma, dengar. Tidak. Rahma turun dari dipan. Tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak mau. Dukun itu berdiri. Wajahnya berubah kesal. Jangan main-main. Tapi Rahma sudah tidak peduli. Ia meraih bajunya dengan tergesa. Memakainya seadanya. Lalu berlari ke arah pintu. Rahma. Yulia mencoba menahan. Namun Rahma mendorongnya. Pintu terbuka. Dan ia berlari keluar. Malam itu sunyi. Tapi Rahma berlari tanpa arah. Tanpa berpikir. Hanya satu yang ada di kepalanya. Pergi. Menjauh. Sejauh mungkin. Yulia dan dukun keluar mengejar. Kejar dia. Bentak dukun itu. Yulia berlari. Tapi langkahnya tidak secepat Rahma. Rahma sudah lebih dulu mencapai jalan yang lebih ramai. Beberapa orang masih berkumpul di sana. Suara mereka terdengar jelas. Ia berhenti di tengah keramaian. Napasnya tersengal. Air matanya tidak berhenti. Orang-orang mulai melihat. Yulia berhenti di kejauhan. Ia tidak bisa mendekat lagi. Tidak di tempat ramai seperti itu. Dukun itu juga berhenti. Wajahnya penuh amarah. Kau bodoh, desisnya. Yulia menatap Rahma dari jauh. Gadis itu berdiri di antara orang-orang, gemetar, tapi selamat. Kesempatan itu hilang. Yulia perlahan berbalik. Langkahnya kembali ke warteg terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena amarah yang mulai membakar dari dalam. Ia masuk kembali ke ruangan itu. Sunyi. Dipan masih di sana. Kain putih masih terbentang. Tapi kosong. Tidak ada tumbal. Yulia berdiri diam. Tangannya mengepal. Rahangnya mengeras. 2 bulan. Waktu hampir habis. Dan malam ini, ia gagal. Sementara di dalam dirinya, untuk pertama kalinya sejak lama, ketakutan itu kembali muncul. Lebih nyata. Lebih dekat. Dan kali ini, tidak bisa dihindari. Malam itu menjadi malam paling sunyi yang pernah dirasakan Yulia. Warteg yang biasanya ramai kini gelap. Lampu depan dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari dalam ruangan belakang. Udara terasa berat, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa dihindari. Yulia berdiri di tengah ruangan,
Tubuhnya kaku. Sementara dukun itu berjalan mondar-mandir dengan wajah penuh amarah. "Kamu bodoh," bentaknya tiba-tiba. "Sudah aku bilang, jangan sampai gagal." Yulia menunduk. Napasnya tidak teratur. "Aku sudah coba." Dia kabur. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Dukun itu berhenti, menatapnya tajam. "Alasan tidak akan menyelamatkanmu." Jantung Yulia berdegup semakin kencang. "Aku bisa cari lagi, besok, atau lusa," katanya cepat, hampir panik. "Tidak ada besok," bentak dukun itu. Suasana langsung membeku. "Malam ini waktunya," lanjutnya dengan suara lebih rendah, tapi justru lebih mengancam. "Kalau tidak ada tumbal, dia akan datang." Yulia mundur selangkah. "Kasih aku waktu." Ia mulai berlutut. "Tolong. Aku akan cari, aku janji." Namun dukun itu hanya tersenyum dingin. "Kamu pikir, janji itu bisa ditunda?" Angin tiba-tiba berembus dari arah yang tidak jelas. Lampu di ruangan itu bergoyang pelan. Yulia merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara menjadi lebih dingin, lebih berat. Dan saat itulah, suara itu muncul. Pelan, seperti desahan yang jauh. Tapi semakin lama semakin dekat. Yulia membeku. Matanya membesar. "Itu." Suaranya bergetar. Dukun itu tidak menjawab. Wajahnya berubah. Bukan lagi marah, tapi tegang. Suara itu berubah menjadi langkah. Berat. Menggema di dalam ruangan. Meskipun tidak terlihat siapa yang berjalan. Dum, dum, dum. Yulia mulai gemetar. Aku mohon." Ia bersujud di lantai, tangannya menekan tanah. "Ampuni aku akan lakukan, aku janji." Tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin dekat. Dan tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di sudut ruangan. Gelap, lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Perlahan, bentuknya mulai terlihat. Tubuh besar, tinggi, bulu lebat. Mata merah menyala di antara gelap. Yulia menjerit. "Ah! Itu bukan manusia. Itu sesuatu yang lebih tua, lebih buas, lebih lapar." "Genderuwo." Makhluk itu menggeram pelan. Suaranya dalam, seperti datang dari perut bumi. Yulia mundur sambil merangkak. Air matanya mengalir deras. "Aku mohon, jangan." Suaranya hancur. Genderuwo itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Tiba-tiba, brak, sebuah meja di depan warung terlempar begitu saja. Piring-piring jatuh dan pecah berserakan. Yulia menutup telinganya. "Berhenti, tolong berhenti." Namun makhluk itu tidak mendengar. Atau mungkin, tidak peduli. Ia mengamuk. Kursi-kursi terlempar. Etalase kaca retak lalu pecah. Suara benda-benda hancur memenuhi ruangan. Dukun itu mundur. Wajahnya pucat. Aku tidak bisa menahannya," gumamnya. Yulia menoleh ke arahnya. Harapan terakhirnya. "Tolong aku. Kamu yang bawa aku ke sini," teriaknya. Namun dukun itu hanya menatap makhluk itu dengan ketakutan. Ia tahu, ini di luar kendalinya. Makhluk itu berhenti sejenak. Matanya yang merah menatap langsung ke arah Yulia. Tatapan itu penuh amarah, penuh tuntutan. Seolah berkata, janji harus dibayar. Dukun itu menelan ludah. Lalu perlahan, ia mundur. "Ampuni aku," katanya pelan. Tapi bukan pada Yulia, melainkan pada makhluk itu. Yulia membeku. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya bergetar. Dukun itu menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kepura-puraan. "Ini salahmu," katanya dingin. Yulia menggeleng cepat. "Tidak, kamu yang..." "Makan dia saja," potong dukun itu sambil menunjuk Yulia. "Dia yang melanggar janji." Kalimat itu seperti hukuman mati. Yulia membelalak. "Kamu jahat," bisiknya. Namun dukun itu tidak peduli. Ia berbalik.
dan berlari keluar, meninggalkan Yulia sendirian. Dengan makhluk itu, "Jangan tinggalkan aku," teriak Yulia histeris. Tapi pintu sudah terbuka dan tertutup kembali. Sunyi, hanya tersisa Yulia dan genderuwo itu. Makhluk itu melangkah mendekat, sangat dekat sekarang. Yulia mencoba bangkit, tapi kakinya lemas. "Aku mohon," ia merangkak mundur. "Aku akan cari, aku janji." Namun semuanya sudah terlambat. Tangan besar itu terangkat. Lalu, dalam satu gerakan cepat, makhluk itu menerkamnya. "Ah!" Jeritan Yulia menggema di dalam warung. Tubuhnya terangkat. Ia meronta, menangis, memohon, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dalam sekejap, tubuhnya terseret ke dalam kegelapan dan menghilang. Seolah tidak pernah ada. Di luar warung, seseorang berdiri, tubuhnya kaku, matanya membesar. Burhan. Ia berdiri di balik bayangan, tidak berani bergerak sejak tadi. Awalnya ia hanya curiga, melihat Yulia keluar diam-diam malam-malam. Ia mengikutinya, dan apa yang ia lihat, tidak pernah ia bayangkan. Seluruh kejadian itu, ia saksikan, dari awal, dari ritual, dari kegagalan, dari kemunculan makhluk itu, hingga istrinya sendiri diterkam. Burhan gemetar hebat. "Enggak, ini enggak mungkin," bisiknya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Selama ini, semua keberhasilan itu, semua uang itu, berasal dari sesuatu yang mengerikan. Dan yang paling membuatnya hancur, anak-anaknya. Janin-janin itu adalah anaknya. Ia mundur perlahan. Napasnya tersengal. Pikirannya kacau. Antara takut dan penyesalan. Warteg itu kini hancur sebagian. Sunyi, gelap, dan Yulia sudah tidak ada. Malam itu menjadi saksi bahwa semua yang dibangun dengan cara kotor akan kembali menagih dengan cara yang jauh lebih kejam. Pagi setelah malam itu, terasa seperti dunia yang berbeda. Burhan duduk di depan warteg dengan tubuh lemas, matanya sembab, wajahnya pucat seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Sinar matahari pagi menyentuh bangunan itu, memperlihatkan sisa-sisa kehancuran, kaca etalase yang retak, kursi yang terbalik, dan lantai yang masih kotor oleh pecahan. Tidak ada Yulia, tidak ada suara langkahnya, tidak ada perintah tegasnya. Yang tersisa hanya sunyi. Orang-orang mulai berdatangan seperti biasa, tapi mereka berhenti begitu melihat kondisi warung. "Loh, kenapa ini?" tanya seseorang. "Rusak begini. Habis apa?" sahut yang lain. Burhan tidak menjawab. Ia hanya duduk, menatap kosong ke depan. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Apa yang ia lihat semalam, tidak mungkin diceritakan. Tidak akan ada yang percaya. Bahkan ia sendiri masih tidak bisa sepenuhnya menerimanya. "Istrimu mana, Han?" tanya seorang pelanggan yang sudah biasa makan di sana. Burhan menelan ludah. "Pergi," jawabnya pendek. "Pergi kemana?" Burhan menggeleng. "Enggak tahu." Orang itu hanya mengangguk pelan, meskipun jelas ada rasa curiga di matanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, warteg Yulia tidak langsung ramai. Orang-orang datang, melihat, lalu pergi. Burhan duduk cukup lama sebelum akhirnya berdiri. Ia menatap ke dalam warung. Tempat itu penuh kenangan. Tempat itu juga penuh rahasia yang baru ia ketahui. Ia menghela napas panjang. "Aku harus jalanin ini," gumamnya pelan, entah karena tanggung jawab, atau karena tidak punya pilihan lain. Hari-hari berikutnya, Burhan mulai mencoba melanjutkan warteg itu. Ia tidak bisa memasak. Ia tidak tahu resep Yulia. Ia bahkan tidak mengerti kenapa warung itu dulu bisa seramai itu. Namun ia tetap bertahan. Ia mempekerjakan seorang tukang masak dari desa sebelah. Seorang perempuan parubaya yang cukup terampil,
meskipun tidak secekatan Yulia. Hari pertama dibuka kembali. Tidak ada yang berubah. Sepi. Hanya beberapa orang yang datang. Itu pun tidak lama. Hari kedua. Sedikit lebih ramai. Tapi tetap jauh dari sebelumnya. Hari ketiga. Mulai menurun lagi. Burhan berdiri di depan warung. Memperhatikan jalan. Ia mengingat dengan jelas. Dulu, orang datang tanpa henti. Sekarang, ia harus menunggu. Menunggu yang seringkali berakhir sia-sia. Kenapa ya, Han? Tanya tukang masaknya suatu sore. Padahal masakan kita juga nggak jelek. Burhan hanya diam. Ia tahu jawabannya. Tapi ia tidak berani mengatakannya. Karena itu berarti, semua yang selama ini mereka nikmati, bukan hasil usaha. Melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang kini sudah pergi. Minggu demi minggu berlalu. Pendapatan semakin menurun. Uang yang dulu menumpuk, kini mulai berkurang. Burhan mencoba berbagai cara. Menurunkan harga. Menambah menu. Bahkan sesekali membantu memasak meskipun tidak pandai. Tapi semuanya tetap sama. Warteg itu tidak pernah kembali seperti dulu. Dan setiap malam, saat ia duduk sendirian di dalam warung, ia selalu teringat malam itu. Jeritan Yulia, bayangan makhluk itu, dan kenyataan bahwa istrinya telah menukar sesuatu yang sangat berharga. Demi semua ini, Burhan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak tahu, bisiknya. Aku nggak tahu apa-apa. Penyesalan datang terlambat. Sangat terlambat. Beberapa bulan kemudian, warteg itu mulai benar-benar sepi. Tidak ada lagi pelanggan tetap. Orang-orang mulai beralih ke tempat lain. Bisikan mulai muncul. Sejak Yulia hilang, warung itu beda. Kayaknya dulu ada apa-apa. Serem. Dan pelan-pelan, orang-orang menjauh. Burhan tidak bisa bertahan. Uang habis. Tabungan lenyap. Ia terpaksa menjual beberapa barang di rumah kontrakan mereka. Hingga akhirnya, ia tidak mampu lagi membayar sewa. Rumah itu pun ditinggalkan. Dan warteg ditutup. Pintu kayu itu kini terkunci. Catnya mulai mengelupas. Dan di belakang warung, tanah itu tetap ada. Diam. Sunyi. Menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Burhan kini berjalan di pinggir jalan. Pakaiannya lusuh. Rambutnya tidak terurus. Matanya kosong. Tidak ada lagi warteg. Tidak ada lagi rumah. Tidak ada lagi Yulia. Orang-orang yang dulu mengenalnya, kini hanya melihat sekilas, lalu berpaling. Beberapa bahkan tidak mengenali. Ia duduk di trotoar, memandang kendaraan yang lalu lalang. Hidupnya kembali ke titik awal. Bahkan, lebih buruk. Aku salah, gumamnya pelan. Air matanya jatuh. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena akhirnya ia mengerti. Semua yang instan, semua yang datang dengan mudah, selalu meminta bayaran. Dan bayaran itu tidak pernah murah. Burhan menunduk, memeluk lututnya sendiri. Sementara di kejauhan, warteg itu berdiri kosong, seolah menjadi saksi bisu bahwa keserakahan dan jalan pintas akan selalu berakhir dengan kehancuran. Tamat. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa jangan pernah mencari jalan pintas dengan cara yang melanggar hati nurani, karena setiap keuntungan yang didapat secara tidak benar akan menuntut balasan yang jauh lebih kejam. Keserakahan dan keputusasaan hanya akan menjerumuskan seseorang pada kehancuran, bukan keselamatan.